Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2090 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa firman berkuasa atas hidup kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 133, ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian Siara Daud, kalau kita membaca dalam kitab Mazmur ini sering muncul, Saudara. Nyanyian Siara. Nyanyian Siara di dalam kitab Mazmur ini, kita belajar bahwa ini dinyanyikan, diucapkan ketika umat Tuhan berjalan menuju kota Allah, yaitu Sion, Yerusalem. Dalam perjalanan itu, mereka membaca atau menyanyikan bagian-bagian kitab Mazmur ini. Dan 133 ini belajar tentang bagaimana supaya 12 suku Israel, semua umat Tuhan, harus hidup dalam damai sejahtera. Amin. Saudara yang mengaku anak Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Injil Matius pasal 5, ayat 9 berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jadi kalau mereka yang membawa perpecahan, yang memprovokasi anak-anak Tuhan supaya tidak suka dengan si A, si B, yang mengakibatkan perpecahan dalam pelayanan, dalam gereja, itu disebut bukan anak-anak Allah, tetapi anak-anak siapa? Anak-anak iblis, saudara. Karena anak-anak Tuhan selalu mengerjakan yang damai sejahtera. Sementara iblis itu selalu menghancurkan, memecah belah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam firman Tuhan ini. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan memerintahkan kepada kita yang pertama, kita harus hidup rukun dan damai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita berjumpa dengan 1, 2, 3, 4 orang mungkin masih bisa terkendali. Kalau 10, 20, 30 orang, 100, 1000, 2000 orang, saudara, masing-masing orang ini membawa masalah-masalah sendiri, saudara. Dan kita mau satukan seperti apa yang ada dalam pikiran kita ini sangat-sangat sulit. Sehingga ada yang menerima karena dia paham, ada yang menolak karena dia tidak paham. Akhirnya apa, saudara? Terjadi benturan-benturan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan, kita harus hidup rukun dan damai. Amin. Saudara, saya belajar begini. Di dalam kehidupan dalam rumah tangga, kalau tidak rukun, saudara, walaupun saudara punya banyak uang, berlimpah secara materi, semuanya tidak ada gunanya.
Kalau suami istri gontok-gontokan, pukul-pukulan, ya satu dengan yang lain berkelahi, baik perang kata-kata sampai perang piring gelas terbang, saudara. Saudara, sebanyak apapun uang saudara, saudara tidak akan pernah hidup bahagia kalau tidak hidup rukun dan damai. Jadi saudara, banyak orang di luar sana membeli kebahagiaan dengan pergi ke klub malam, diskotik. Tapi yang mereka temukan itu hanya kebahagiaan yang sementara. Setelah mereka sadar, mereka tambah lagi masalah, betul nggak? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup dalam rumah tangga, suami istri hidup rukun dan damai, orang tua dengan anak hidup rukun dan damai, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, firman Tuhan ini katakan sungguh. Kalau sudah bicara sungguh ini kan artinya benar-benar adanya. Kalau saudara-saudara hidup rukun dan damai, itu hidupmu akan baik dan indah. Amin. Saudara, walaupun saudara punya materi, saudara bisa beli apa saja, tapi kalau dalam kehidupan suami istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara tidak hidup rukun dan damai, hidupmu tidak akan baik. Hidupmu tidak akan indah. Hidupmu tidak akan berbahagia. Kalaupun saudara dalam foto yang saudara tebarkan di medsos itu hanya pura-pura bahagia, saudara. Capek kalau kita pura-pura bahagia. Betul apa benar? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, pelayanan kita pasti berdampak. Usaha pekerjaan kita pasti diberkati. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita rekonsiliasi. Suami istri harus menjaga supaya dalam rumah tangga itu tetap kondusif. Hidup rukun dan damai. Saudara, kalau saudara hidup rukun dan damai, haleluya, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, dalam firman Tuhan ini, Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita hidup kompak, bersatu. Saudara, jangan sampai suami jalan ke sana, istri jalan kemana, saudara. Harus bersatu dalam mengambil keputusan, ya, suka dukanya, positif negatifnya, ya harus dihadapi bersama-sama. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kalau dalam rumah tangga tetap kompak bersatu, saudara, itu luar biasa. Itu kekuatan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika kita bersatu, maka kekuatan yang luar biasa Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, saudara, kekuatan kita lemah. Tapi kalau kita bersatu, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan berkata, doa orang benar itu kan sangat besar kuasanya. Itu baru satu orang benar yang berdoa. Coba kalau semua jemaat bersatu berdoa, haleluya. Bukan besar kuasanya lagi, tapi dahsyat luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ketika kita bersatu, saudara, kita akan melihat kuasa-kuasa iblis akan diruntuhkan, dikalahkan, dipatahkan. Dan kita akan keluar menjadi pemenang ketika kita bersatu. Coba saudara perhatikan, yang iblis serang saudara dari keluarga. Makanya banyak sekali hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi anak-anaknya berantakan. Betul? Coba saudara perhatikan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Pendetanya dipakai Tuhan luar biasa, tapi istrinya dipakai iblis dengan luar biasa. Atau sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering kali terjadi. Saudara, mari kita bersatu. Suami istri
haruslah menjadi pionir kesatuan. Karena itu adalah benteng awal. Kalau suami istri bersatu, itu dampaknya luar biasa. Dalam pelayanan, pada jemaat itu akan ketransfer roh persatuan. Amin. Tapi kalau suami istri saudara pura-pura kompak padahal di rumah saudara berantakan, itu akan berdampak juga dalam pelayanan. Coba saudara perhatikan. Ketika hari-hari mau pelayanan, apalagi hari Minggu, setannya itu banyak loh. Saudara, di hari-hari seperti itu biasanya sumbu pendek, saudara. Ya cuma masalah kecil bisa meledak, akhirnya nggak pelayanan, nggak pergi ke gereja, atau dia pelayanan tapi baru habis berantem sama pasangannya, sama suaminya, atau sama istrinya, atau sama anaknya. Akhirnya apa saudara? Betul dia pelayanan, tetapi hilang sukacita. Itu yang dikerjakan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, lalu kita pelayanan, saudara, nggak ada kesatuan roh. Itu yang membahayakan pelayanan. Betul pelayanan tetap berjalan dengan baik, tetapi kehilangan kuasa. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan tidak ada roh kesatuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup kompak bersatu. Melawan kuasa-kuasa kegelapan, mulai dari keluarga dulu. Baru dalam pelayanan akan kuat. Haleluya. Dari firman Tuhan ini, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini belajar. Dari firman Tuhan ini kita harus belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Makanya Tuhan memerintahkan kepada kita, semua itu harus diikat dengan kasih. Kita dapat hidup rukun dan damai. Kita dapat hidup kompak bersatu kalau kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita memiliki kasih Tuhan, maka kita tidak akan menyimpan kesalahan-kesalahan orang. Kita tidak akan dendam, saudara. Kita nggak akan sakit hati, saudara. Ketika kita dalam pelayanan satu tim dengan orang yang mungkin pernah menipu kita, orang yang mungkin telah menyakiti kita, kita nggak ada sakit hatinya, saudara. Nggak ada niat untuk balas dendam. Karena apa? Kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang seringkali Tuhan menempatkan kita dengan orang-orang yang membuat kita, kehilangan pengharapan, putus asa. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang, menjengkelkan. Orang yang, bikin sakit hati, sakit jiwa, saudara. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang itu, supaya kita diproses. Bahwa sesungguhnya kita itu, kelakuan kita di hadapan Tuhan lebih parah daripada orang-orang di sekeliling kita. Makanya kita harus melihat dari kacamata Tuhan. Kalau kita melihat kita ada di sekeliling orang-orang yang menjengkelkan, kita sesungguhnya lebih menjengkelkan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan proses kita ada di orang-orang seperti itu. Supaya apa, saudara? Kita hidup dalam kasih Tuhan. Oh iya Tuhan, saya juga lebih parah daripada mereka. Ampuni saya Tuhan. Saya mengasihi mereka. Oh, haleluya. Ketika kita ada di titik itu, saudara, kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita hidup rukun dan damai, kompak bersatu, hidup dalam kasih Tuhan, Tuhan akan alirkan urapan, Tuhan akan alirkan berkat, seperti minyak yang baik di atas kepala. Saudara, saya menangkap di sini. Tuhan memberkati kepala. Artinya kepala rumah tangga. Saudara harus jadi imam yang baik. Karena berkat itu pertama kali jatuh kepada kepala. Kepala rumah tangga. Meleleh ke janggut Harun. Dan ke leher jubahnya. Itu artinya apa? Dari kepala, yaitu suami, mengalir kepada istri, lalu seterusnya anak cucu diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan ini, hidup rukun dan damai, kita kompak bersatu, kita hidup dalam kasih Tuhan,
kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan akan alirkan sungai berkat yang tidak pernah kering dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kalau keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan saudara memiliki 3 hal ini, pasti hidupmu diberkati. Dimanapun saudara ditempatkan, saudara berada, saudara pasti Tuhan berkati. Amin. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kering. Tuhan salurkan, alirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dan mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur selalu mereka yang berduka, dan mereka yang hari ini berulang tahun diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi tim doa di 081930158888. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa buat saudara. Karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini, dan di saat kita berdoa bersepakat, maka mujizat terjadi. Amin. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.